Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi dalam renungan malam pada malam hari ini. Dan memulai renungan kita pada malam hari ini, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kau boleh tuntun dan sertai kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dan saat ini kami bersama akan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami ya Allah, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan, itu semua dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Allah kepada kami anak-anak-Mu, karena kami sudah setia untuk mendengarkan. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan yang telah menjadi manusia bagi setiap kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-23 yang menyatakan, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan. Dan setiap langkah kehidupan beriman kita, Hosiana. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, membaca akan kebenaran firman Tuhan kita pada malam hari ini membuat saya mengingat sebuah lagu rohani kontemporer yang berjudul Selidiki Aku. Kira-kira begini lagunya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, dari lirik lagu tadi, dari lagu tersebut kita belajar bersama tentang bagaimana Tuhan tahu, Tuhan menyelidiki setiap hati kita. Tuhan Maha Tahu, Tuhan menilai kehidupan kita secara keseluruhan, dan tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Dan ketika Tuhan menyelidiki itu semua, kita juga tahu bahwa Tuhan terus menyampaikan, terus menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Dalam berbagai problema, dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai hal yang kita jalani, Tuhan senantiasa hadir. Tuhan tidak menutup matanya, Tuhan tidak membiarkan kita berjuang sampai akhir sendirian, karena Dia tetap menjaga dan melindungi kita. Dan inilah juga berhubungan dengan bacaan kita pada malam hari ini. Ketika Yesus menegur, ketika Yesus mengecam para ahli-ahli Taurat yang tahu begitu banyak akan kebaikan Tuhan, yang begitu tahu banyak tentang apa yang Tuhan perintahkan, tapi mereka hanya melakukan sebagian saja. Begitu. Ketika mereka tahu bahwa membayar persembahan, ketika mereka tahu bahwa memberikan persembahan adalah sebuah kebenaran, mereka melakukan hal tersebut, tapi mereka mengabaikan hal-hal lain.
seperti keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Dalam konteks saat ini mungkin bisa kita aplikasikan, bisa kita telaah lewat kehidupan orang-orang yang penting saya sudah memberikan persembahan. Kehidupan saya berkenan atau tidak di hadapan Tuhan, kehidupan saya melakukan kehendak Tuhan, itu masalah belakang. Yang penting saya sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Yang penting saya sudah rajin memberikan persepuluhan. Yang penting saya sudah rajin dalam memberikan sumbangan bagi gereja. Tapi kehidupan saya itu urusan saya. Saya mau melakukan keadilan, saya mau korupsi, saya mau menganiaya istri saya mau berselingkuh, saya mau melakukan berbagai tindakan amoral lainnya, itu terserah. Banyak orang-orang luar sana, saya yakin percaya dan saya imani itu bahwa ibu bapak saudara sekalian adalah bukan orang-orang yang demikian. Tapi banyak orang-orang di luar sana yang mengatasnamakan gereja, mengatasnamakan persembahan sebagai sebuah pembenaran bahwa dia sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Padahal kehidupan sebenarnya tidak demikian. Dari berbagai kasus dalam perjalanan kuliah saya mendengar cerita-cerita dari rekan-rekan saya bahwa dalam perjalanan kehidupan mereka bersama gerejanya, bersama orang-orang yang ada di sekitarnya, ada orang-orang yang rajin memberikan persembahan. Tapi kemudian ternyata uang tersebut adalah uang hasil korupsi. Ada orang-orang yang rajin memberikan persembahan, padahal dia adalah pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Ada orang yang begitu rajin memberikan persembahan dalam jumlah yang cukup banyak, tapi dia adalah pelaku perselingkuhan. Dia orang-orang yang menduakan suami atau istrinya. Dia orang-orang yang menganiaya anak-anaknya. Ibu bapak saudara sekalian, keadaan tersebut tidak bisa kita kemudian tutup mata bahwa ketika orang-orang memberikan persembahan, ketika orang-orang memberikan sesuatu pada gereja, lalu dia adalah orang yang benar-benar taat. Kita tidak bisa menutup mata bahwa banyak orang-orang yang menutup rapat dosanya, menutup rapat bahwa dia adalah pelaku kekerasan, dia adalah pelaku korupsi dengan rajin memberikan persembahan. Dan inilah yang dikecam oleh Yesus, bahwa ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka seluruh totalitas kehidupan kita hendaknya melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan hanya sebagian. Ayat yang ke-24 mengatakan, hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Perumpamaan ini mau mengatakan bahwa hal yang kecil saja yang kamu lakukan, yang kamu tapiskan. Nyamuk adalah binatang yang kecil, tapi unta itu kamu telan. Unta adalah sebuah hewan yang besar. Gitu. Jadi perintah Tuhan yang begitu besar, yaitu mengasihi sesama dengan berlaku adil, dengan berlaku setia, dengan berperilaku penuh dengan belas kasihan. Itulah yang hendaknya kita utamakan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Bukan hanya tentang bagaimana memberikan persembahan, memberikan materi semata, tapi memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Karena Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama mengatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang sejati kepada Allah, karena itulah yang berkenan di hadirat Allah. Bukan tentang materi, bukan tentang bagaimana kita mau
memberikan uang kita kepada Tuhan. Tapi bagaimana kehidupan kita benar-benar mencerminkan kasih Tuhan. Benar-benar menjadi cerminan dari wajah Kristus. Sehingga ketika orang-orang di luar sana melihat kita, mereka melihat wajah Kristus hadir dalam setiap kita. Di Minggu Prapaskah ini kita terus kembali diingatkan. Mengintrospeksi kembali diri kita. Mengingat kembali keberadaan kita. Bahwa Tuhan benar-benar menyelidiki hati kita. Dia tahu kedalaman hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mau mengasihi Dia. Dan karena setiap kebaikan Tuhan yang telah nyata dalam kehidupan kita, mari kita bersyukur. Dengan memberikan kehidupan yang sepenuhnya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari Ibu Bapa bersama kita lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Lewat seluruh kehidupan yang berkenan kepadanya. Bukan hanya sebagian perintah Tuhan yang kita taati, tapi seluruhnya, yaitu mengasihi sesama. Teruslah hadirkan wajah Kristus kepada sesama kita. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah. Kami mengucap syukur dan berterima kasih bahwa kebaikan, bahwa kemurahan Tuhan menuntun perjalanan kehidupan kami hingga pada di hari ini. Bahwa Tuhan yang begitu tahu akan isi hati kami, akan kedalaman persembahan yang kami berikan kepadamu. Bahwa ketika kami tahu apa yang hendaknya kami lakukan, kami benar-benar mau memberikan hidup kami sepenuhnya. Bukan hanya sebagian, bukan hanya materi kami semata, bukan hanya harta benda kami, tapi kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dengan menjadi pelaku firman-Mu, dengan menghadirkan wajah Kristus kepada sesama kami. Berkati, jagai, dan tuntun setiap kami ya Allah dalam perjalanan hidup kami ke depan. Dan saat ini kami akan beristirahat, tuntun sertai setiap kami agar apa yang boleh kami lakukan ke depan terus berkenan di hadirat Tuhan. Ini doa, ini syukur yang kami panjatkan kepadamu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah menjadi manusia bagi setiap kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.